Ini kesempatan yang baik buat saya untuk berhadapan di sini, bertemu dengan para cerdik sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sespim, para penjabat utama Sespim di Polri ini, dan para widya iswara, rekan-rekan peserta didik Sespim-T, Sespim-Men, SPPK, dan Sespima yang saya banggakan seluruhnya. Saya tidak bisa membayangkan sebelumnya bahwa saya berdiri ada di sini, walaupun tadi ada saya di situ. Rupanya saya berhadapan dengan calon perwira yang akan menduduki jabatan yang kelak langsung ke lapangan. Sebelum saya bicara ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu supaya lebih tahu. Saya tidak tahu, mungkin yang dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara juga mungkin banyak yang tidak kenal saya. Apalagi mereka ini saya anggap masih junior. Mungkin berhadapan dengan saya juga entah kapan-kapan. Mungkin saya ingin tahu dari Sespim-T yang Angkatan Darat ada. Coba berdiri salah satu, supaya saya bisa lihat. Oh ya, ya silakan duduk. Pasti tidak pernah ketemu saya. Baiklah, saya lulusan Akademi Militer tahun Akabri, pada saat dulu mungkin sama-sama dengan Bapak Kasespim, lulusan tahun 71. Dan saya pensiun adalah perwira yang terakhir pensiun pada usia 55 tahun. Dan saya pensiun pada 2004 yang lalu. Kemudian jabatan saya selama saya bertugas di TNI, mulai dari komandan peleton sampai dengan ke Pangkostrat dan sampai dengan ke Kepala Staf Umum TNI. Saya pensiun dari Kepala Staf Umum TNI. Setelah 21 tahun pensiun, saya dapat telepon bahwa saya akan dinaikkan pangkat kehormatan. Bintang 4 bersama-sama dengan Pak Doviri. Saya berdua dengan Pak Doviri. Di ruang tunggu saya tanya pada Pak Doviri, Pak Doviri pensiun kapan? Oh saya baru 3 bulan Pak. Oh gitu ya. Ya. Berarti menunggu bintang yang keempat itu nunggu 3 bulan. Saya katakan pada beliau, saya menunggunya 21 tahun saya bilang. Tapi sama-sama kita menjadi bintang 4. Nanti akan saya ceritakan berikutnya. Kemudian pada saat pelantikan pun saya ditanya, setelah dilantik ditanya oleh para wartawan. Pak, Bapak seusia ini, pada saat itu saya dilantik dengan usia 76 tahun. Mungkin itu adalah menteri tertua kabinet di dalam kabinet yang baru diangkat selama negeri ini ada. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang berusia 76 tahun diangkat menjadi menteri. Selama jadi menteri mungkin ada, tapi diangkat pada jadi menteri mungkin tidak ada yang di atas 70 tahun. Mungkin di atas 76 tahun. Nah ini juga merupakan kebanggaan saya. Pada saat itu ditanya oleh wartawan, Pak, kok Bapak bersedia Pak untuk itu? Atau pertanyaannya mulanya, Pak, bagaimana ceritanya Bapak diangkat menjadi Menko Polkam? Saya bilang pertanyaanmu salah, tanyakan kepada Presiden, saya tidak tahu. Saya katakan begitu. Kemudian, Bapak siap dalam usia 76 tahun melaksanakan tugas di Menko Polkam? Saya juga menjawabnya lugas. Saya prajurit. Prajurit tidak ada titik akhir untuk mengabdi kepada bangsa. Mengapa?
Pak Kepala Sespim pasti merasakan dulu pada saat pertama di Magelang mengucapkan sumpah prajurit. Dengan helm miring, talinya pun sudah nggak tahu seperti apa, sepatu juga tidak lurus menggunakan tali sepatunya, berpakaian kedodoran. Saat itu kita disumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada saat saya pensiun, sumpah itu tidak pernah ditarik. Padahal saya sudah bukan seorang prajurit aktif lagi. Itu artinya saya masih seorang prajurit dan tetap harus berjuang pegang sumpah prajurit. Apapun yang akan saya hadapi, karena konsekuensi saya sebagai prajurit, saya pasti harus lakukan. Ceritalah saya sampai ke sini sekarang. Jadi saya katakan kepada staf saya, kepada dimanapun saya berbicara di lingkungan TNI dan di lingkungan umum juga. Terus pertanyaannya itu, wartawan itu bertanyanya menggelitik gitu, Pak, Bapak masih juga mau berjuang? Kapan Bapak mau selesai berjuang? Enggak beri kesempatankah kepada anak-anak yang lebih muda? Pertanyaan itu pertama tujukan kepada Presiden, mengapa beliau pilih saya? Yang kedua, bagi seorang prajurit, berjuang akan selalu dilakukan sampai dengan tembakan salvo berbunyi. Itu prajurit. Dan saya yakin di kepolisian sudah ada mulai sumpah yang lain, di pegawai negeri sipil juga ada. Pegang itu. Seingat saya mungkin di kepolisian pun tidak ada upacara pada saat pensiun dicabut sumpah itu. Tetap harus melekat pada kita. Oleh karena itulah maka saya berada di sini. Karena saya sebagai Menko Polkam mungkin sebagai menteri yang tertua dijadi Menko Polkam untuk bisa mengkoordinir para menteri yang lebih junior dari saya. Dan saya kerjakan itu semuanya. Semoga bisa saya lakukan dan saya akan menjawab tantangan jabatan ini. Baiklah, saya sekarang berhadapan dengan para calon pemimpin yang akan datang. Kalau boleh saya katakan ini adalah sebetulnya tulang punggung bangsa. TNI dan Polri itu menjadi tulang punggung bangsa. Robohnya bangsa tergantung pada Polri dan TNI. Sekarang saya beruntung berhadapan dengan para serdik sekalian. Karena jaminan masa depan bangsa ini adalah letak di kita. Tidak bisa diserahkan pada orang lain dan mungkin tidak mampu orang lain mengembannya. Kita yang bisa mengemban itu. Kita ingat ada tujuan nasional di dalam preambul kita, preambul undang-undang kita. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita terlibat di dalam. Tidak mungkin tujuan nasional bisa kita capai kalau TNI dan Polri tidak tegak berdiri untuk melindungi bangsa ini. Nah, kalaulah beban itu, katakanlah tugas itu, kalau tidak boleh saya beban, tugas itu harus kita lakukan oleh kita ini, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Sekali lagi saya katakan, saya beruntung berhadapan dengan calon-calon yang akan bekerja, bertugas, yang akan menunjang tegaknya negeri ini. Ya, mulai dari tingkat perwira tinggi, nanti perwira menengahnya, kemudian perwira pertama dan perwira menengah senior.